Selamat sore Bu Bayun, sebagai dosen pembimbing mata kuliah statistika. Perkenalkan, saya Julia Benika Widayat, ingin mempresentasikan tentang PBL statistika saya dengan tugas akhir yang berjudul analisis efektivitas mesin pres MDM 300 ton nomor 10 menggunakan OEE rate pada produksi emas di PT Antam UBPP Logam Mulia yang dilakukan pada tahun 2025. Latar belakang analisis dilakukan untuk menguji efektivitas mesin dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Pengujian dilakukan pada mesin pres MDM 300 ton nomor 10 di PT Antam UBPP Logam Mulia yang berperan dalam proses produksi emas, sehingga kinerjanya perlu dievaluasi untuk memastikan penggunaan yang optimal. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai efektivitas mesin, salah satu unsur OE yang saya ambil yaitu quality rate yang mengukur kualitas suplai material. Untuk flowchart dari penelitian ini kita dapat melihat dimulai dengan identifikasi masalah, dan setelah berhasil mengidentifikasi masalah, kita melanjutkan kepada rumusan masalah. Dari rumusan masalah kita bisa mulai melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara studi literatur dan studi lapangan. Dan dari kedua tersebut kita dapat melakukan pengambilan data. Nah, untuk data yang kita ambil ada perhitungan dan pengolahan data nilai availability rate, performance rate, dan quality rate yang ketika diperhitungkan akan memberikan kita hasil overall equipment effectiveness. Dan kemudian setelah mendapatkan hasil perhitungan, kita akan melakukan analisa terhadap penelitian ini, hasil penelitian. Dan setelah semua selesai, kita akan melakukan pengujian data, dan dimana apabila tidak berhasil, kita akan melakukan pengambilan data ulang, dan apabila berhasil akan kita selesaikan dengan pembuatan laporan. Kemudian untuk teori kasus, karena kita mengambil quality rate, itu merupakan rasio antara jumlah produk yang memenuhi standar kualitas produk baik terhadap total produk yang diproses. Perhitungan ini mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu jumlah produk yang diproses dan jumlah produk cacat. Dengan mengetahui persentase quality rate, perusahaan dapat mengevaluasi tingkat kualitas dari produk yang dihasilkan. Kemudian berikut terdapat beberapa rumus statistika yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu rumus utamanya yaitu mean, yaitu nilai rata-rata dari seluruh data yang diperoleh. Kemudian ada standar deviasi yang adalah ukuran seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Kemudian ada standar error yang menunjukkan besarnya kesalahan atau ketidakpastian dari estimasi mean. Dan kemudian ada distribusi T yang digunakan ketika jumlah data lebih sedikit dari 30. Dan terakhir ada CL yang digunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari rata-rata yang sebenarnya. Dan kemudian ada juga rumus statistika dalam bentuk Excel, di mana untuk contohnya salah satunya itu rata-rata, di mana kita akan memasukkan rumusnya, kode katanya, dengan mensampelkan sampel pertama hingga sampel terakhir. Kemudian untuk sampel data, kita mengambil data dari tanggal
3 sampai 7 Februari 2025, di mana dengan perhitungan kita lakukan perhitungan dengan N, yaitu jumlah semua data yaitu 5 dengan rata-rata 750,6, dan range dari angka terkecil hingga angka terbesar yaitu sejumlah 444, dengan angka paling tinggi 1040 dan angka paling rendah 596. Dan kita juga menghitung variansi yang dengan hasil 32.756,3. Kemudian kita bisa melihat ada tabel nilai kritis distribusi atau bisa untuk mencari T, dan untuk itu kita akan menggunakan angka dari alpha per 2 dan V di masing-masing tingkat kepercayaan 90, 95, dan 99. Di mana untuk contohnya pada tingkat kepercayaan 90, kita akan mengambil alpha per 2 0,05 dan V yaitu N dikurang 1, yaitu 5 dikurang 1 hasilnya 4. Dan kita untuk mencari T-nya akan melihat ke tabel ini, di mana kita akan menyesuaikan 0,05 dengan 4, di mana kita akan mendapatkan hasil yaitu 2,132. Dan 2132 itu akan menjadi T dari tingkat kepercayaan 90%. Rumus yang sama juga digunakan pada tingkat kepercayaan 95 dan 99, yaitu untuk 95% kita melakukan T 2,776, dan untuk tingkat kepercayaan 99% kita mendapatkan T yaitu 3,747. Oke, untuk 99% ini kan 0,01 dan V-nya 4 ya. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, kita juga bisa lihat kalau ini 0,01 dan 4 akan bertemu pada angka 3,747. Dan untuk tingkat kepercayaan ini kita dapat melihat dari chartnya, di mana untuk output 1040 kita akan mendapatkan UCL 923 yang berada di bawah 1000, CL 750 di bawah warnanya, yang di bawah 800 dengan warna oranye, kalau yang UCL tadi dengan warna biru, dan LCL itu 578 yang diwakilkan dengan garis abu-abu. Dan untuk kita lihat karena UCL, CL, dan LCL-nya sama semua, kita bisa lihat kalau dengan output yang berbeda akan terjadi naik turun pada chart yang kita buat ini, dimana dimulai dari 1040 yang naik turun hingga pada akhirnya mencapai di angka 601. Untuk tingkat kepercayaan 95 dan 99% kurang lebih sama persis ya, jadi kurang lebih seperti ini. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian pada mesin PES di PT Antam UBPP Logam Mulia pada periode 3 sampai 7 Februari 2025, diperoleh nilai rata-rata quality rate sebesar 750,6, di mana hambatan utama pencapaian quality rate berasal dari losses terbesar berupa waktu hilang akibat material habis selama 292 menit yang menyebabkan mesin sering standby. Oleh karena itu, perbaikan difokuskan pada peningkatan availability melalui penerapan sistem just-in time untuk menjamin ketersediaan material, serta optimalisasi perawatan mesin dengan strategis autonomous, preventive, dan predictive maintenance guna mengurangi downtime dan meningkatkan efektivitas mesin secara keseluruhan. Berikut representasi PBL statistika dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.